Halo pemirsa, kita jumpa lagi di episode 11. Mohon maaf harus menunggu waktu lama. Saya sudah 3 bulan ini tidak tinggal di rumah, camping di akomodasi, karena sedang ada tugas mempersiapkan IPO atau go public sebuah perusahaan, sehingga hampir tak ada waktu yang tersisa untuk membuat video. Meski demikian, episode ini berdurasi panjang, 1,5 jam, sehingga sebenarnya sama dengan 2 episode sekaligus. Pada episode 11 ini, kita akan rangkum dan dalami realitas flat earth seperti bulan dan matahari, peta bumi datar, bagaimana matahari terbenam, dan mengapa kadang matahari tampak besar ketika terbenam. Hal ini akan dijelaskan bukan dengan teori dan opini, tapi dengan menggunakan software yang bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Kita akan buktikan apakah betul kutub itu siangnya 6 bulan dan malamnya 6 bulan, bagaimana terjadinya pergantian musim di bumi kita yang datar, dan lain-lain, dan lain-lain. Berbagai informasi tentang flat earth ini ditujukan hanya kepada mereka yang merasa bahwa mungkin ada kebohongan yang diterapkan dalam sistem untuk memperkaya segelintir elit dengan memiskinkan umat manusia lain di dunia. Tahukah Anda bahwa Indonesia mendanai elit global, memberi pinjaman pada perusahaan-perusahaan elit dan pemerintahan-pemerintahan asing yang kaya raya sebesar 1.105 triliun, 2 kali lebih besar dari jumlah rupiah yang beredar. Semua data ada di depan mata, tapi Anda tidak menyadarinya. Serial video ini dibuat untuk membangkitkan kesadaran kita semua agar terlepas dari kebohongan dan sistem yang zalim. Kita dari kecil diajarkan tentang alam semesta versi sains modern, bahwa matahari itu besar, bumi mengelilingi matahari, alam semesta tak terhingga besarnya. Semua ditunjang dengan gambar-gambar dan animasi-animasi yang begitu canggih. Anda selalu menemukan informasi-informasi seperti itu dimanapun dan kapanpun Anda berada, sejak anak kecil, dewasa, sampai kakek nenek, sehingga tentu saja semua orang menganggap itu nyata. Research has shown that if you're repeatedly exposed to the phrase, the body temperature of a chicken, that's right, the body temperature of a chicken, even if no useful information is given about the body temperature of a chicken, you are more likely to judge as true this statement: the body temperature of a chicken is 34 degrees Celsius. It's not, by the way, it's actually closer to 41. But this finding highlights an important aspect of our psychology that plays a huge role in how we see the world. The things we're exposed to repeatedly feel more true. Now, the way this seems to work is through a mechanism called cognitive ease. Cognitive ease is a measure of how hard your brain is working, from easy, like when you're scrolling through Facebook, to hard, like if you're trying to multiply 14 times 37 in your head. Things that are true generally elicit cognitive ease, like fire is hot, earth revolves around the sun, dogs have 4 legs, and so on. Not only do these things feel true, they also feel familiar, effortless, and they feel good. All of these are outcomes of cognitive ease. Now, the trouble arises because cognitive ease can be artificially created in other ways. One way is just by repeating the stimulus. In a classic experiment at 2 Michigan universities, experimenters took out ads in the school newspapers. Each ad consisted only of one of these nonsense words. Cardiga, Sarisic, Baiwani, Nansoma, Ikitaf. They were printed with different frequencies. One word appeared in the paper only once, while others appeared 2, 5, 10, or 25 times. The word frequencies were reversed at the other university. At the end of the experiment, researchers sent out questionnaires asking people to rate the meaning of each of these nonsense words on a scale from "it means something good" to "it means something bad." And the findings were clear. The more frequently the word had appeared in the newspaper, the more people felt it meant something good. So, with enough repetition, even a nonsense word comes to feel familiar. It triggers cognitive ease and overall feelings of goodness. But in areas like physics, where the answers are counterintuitive and there are many common misconceptions, it's important to be more skeptical. And this is a paradox of learning and critical thinking. Cognitive ease is pleasant. It is effortless, familiar, but it can also trick you. It may make things seem true that aren't, and you may feel like you're learning when you're not.
On the other hand, being skeptical and analytical takes more mental work. It's more confusing and it doesn't feel as good, but it's the best way to separate fact from fiction. Hampir semua orang percaya bahwa bumi yang kecil ini mengelilingi matahari yang sangat besar, 400 kali lebih besar dari bulan. Apakah Anda tahu cara menghitungnya? Lucu kan? Orang percaya mati-matian padahal nggak ngerti gimana cara menghitungnya. Kenapa nggak tahu dan kenapa nggak cari tahu? Karena, seperti yang dikatakan oleh Derek Muller PhD tadi, perilaku berpikir orang adalah cognitive ease, atau kemudahan dalam pemahaman intelektual, yang gampangnya saja. Misalnya, api itu panas, kuda kakinya 4, dan lain-lain. Begitu pula bumi mengelilingi matahari. Karena hampir tiap hari dengar atau lihat informasi itu, orang percaya bahwa informasi itu benar. Okay, so here's the picture of the Earth from space. There it is. Since you were a kid, you've seen this image. But you've never seen it from that point of view. You've never seen that with your eyes from that scale of a model, that point of view, from outside of the planet's surface. But yet your brain has three-dimensionalized, oh yeah, that's the Earth. How? Through repetition. I heard that, you know, if you want to like program a human mind, what you do is you just repeat images to a young child while the brain is forming. How do you brainwash? Well, you repeat it. You repeat the same thing over and over again. You know, if somebody's resisting the concept, if you keep fucking repeating it, after 6 times, they'll incorporate it in their brain. They may not agree with it, but repeat it another 1,000 times, they'll start saying it. Jadi, paradigma orang pada umumnya, animasi-animasi dan hitungan-hitungan itu adalah fakta, pasti. Namanya juga ilmu pasti, pasti betul. Saintis itu pintar-pintar semua. Pasti semua yang dikatakan itu betul. Kalau beda pendapat, artinya bodoh. Sekali lagi saya tanya, Anda tahu nggak cara menghitung jarak alam semesta? Bagaimana menghitung jarak matahari, planet-planet, dan bulan? Jangan percaya apa kata saya. Silakan Anda cari sendiri. How do astronomers measure distance? How are they able to measure how far away a star is? Right. So it turns out, you know, that measuring the distance to a star is an interesting problem. Anda dengar sendiri, interesting problem, katanya. Sebenarnya para saintis juga nggak tahu jarak sebenarnya. Semua adalah teori yang tak pernah bisa dibuktikan kebenarannya. Yang jadi masalah adalah jika teori yang sebenarnya tidak terbukti itu diajarkan di sekolah-sekolah seolah fakta. Informasi-informasi ini yang masuk dalam alam bawah sadar Anda sejak kecil menciptakan illusion of truth seperti yang dikatakan oleh Derek Muller tadi. So, astronomers have come up with 2 different techniques to estimate how far away any given star might be. Now, that first technique involves triangulation or parallax. So, the Earth orbits the Sun, right? Yeah. Well, as it orbits that sun, there's a diameter of orbit of about 186 million miles. So by looking at a star one day and then maybe 6 months later looking at it again, astronomers can see a difference in the viewing angle for that star. So with a little trigonometry, which is frankly terrifying to me, the different angles yield the distance. Anda dengar sendiri, stellar parallax seperti yang telah dijelaskan pada episode 3. Ini yang tak pernah bisa dibuktikan oleh Galileo. Rasi bintang tak pernah berubah tiap 6 bulan ketika bumi mengelilingi matahari. Oleh sebab itu, para saintis mengajukan metode penghitungan yang kedua. But there's an approximation, right? Yes, and this is a pretty clever one. This is the second technique. Astronomers can use brightness to figure out a star's distance. So they do this because it turns out that a star's color spectrum is a good indication of its actual brightness. Menghitung jarak berdasarkan indikasi terangnya cahaya bintang. Hebat bukan? Indikasi, asumsi. Jangankan menghitung jarak bintang berdasarkan perbedaan cahayanya. Apakah Anda bisa menghitung perbedaan jarak tiang lampu berdasarkan perbedaan cahayanya? Science fiction. Let's talk about some of the astronomical units that astronomers use, including the astronomical unit. So the astronomical unit refers to the distance between Earth and the Sun, the average distance. It's about 149 million kilometers or so. Jadi jelas bukan? Asumsi di atas asumsi. Dasarnya adalah asumsi jarak matahari yang didapat di atas asumsi jarak bulan. Jika jarak bulannya salah, maka jarak mataharinya salah. Akibatnya, jarak dan volume alam semesta salah. Akibatnya, seluruh kosmologi versi sains modern runtuh.
ini kartu asnya. Seperti yang sudah saya katakan pada episode bonus, kalau Anda tahu cara menghitung jarak bulan dan matahari, Anda akan tahu titik lemah yang bisa meruntuhkan keseluruhan sistem. Menembak pas di jantung atau di otaknya, seluruh sistem akan runtuh. Kita akan membahas soal ini sebentar lagi. Sebelumnya, mari kita urus secara ringkas kapan dan mengapa ada teori bumi datar dan ada teori bumi bola, sehingga kronologinya menjadi jelas dan utuh pemahamannya. Peradaban manusia modern pertama di dunia yang diketahui orang sampai saat ini bukan lost civilization seperti Atlantis dan lain-lain, tapi yang benar-benar kita ketahui adalah bangsa Sumeria, Babilonia kuno. Sebagian besar pengetahuan kita saat ini, mereka sudah melakukannya. Pengetahuan tentang bercocok tanam, irigasi, astronomi, sistem politik, hukum, dan lain-lain. Matematika mereka disebut heksadesimal. Sangat bagus untuk menghitung angka-angka yang besar sekali dan yang kecil sekali. Abjad mereka disebut cuneiform, berisi 400 abjad huruf, bukan 26 abjad ABCD seperti kita. Bicara soal sains, mereka lah yang membagi lingkaran menjadi 360 derajat. Mereka lah yang menemukan sistem jam dan membagi satu hari menjadi 12 jam siang dan 12 jam malam. Mereka lah yang menemukan siklus Saros, siklus gerhana 18 tahun 11 jam 8 hari yang masih digunakan oleh NASA hingga sekarang. Kita akan bahas soal siklus Saros ini nanti. Yang kita bicarakan di sini adalah peradaban pasca banjir Nuh. Setelah Sumeria dan Babilonia di Mesopotamia atau Irak sekarang, pusat peradaban baru lahir di Mesir kuno. Budaya pagan alias musyrik berkembang pesat di sana. Penyembah dewa matahari, Amon-Ra. Di situ lahir berbagai simbologi, the all-seeing eye, mata Dajjal yang Anda lihat pada cetakan duit dolar. Pertentangan perennial antara kaum pagan dan umat beragama kembali terulang. Sama seperti Nimrod, Fir'aun ingin menjadi Tuhan di dunia. Same old story, tak pernah berubah. Dan sama seperti Nabi Ibrahim, salah seorang keturunannya yang saleh, yakni Nabi Musa, menentang Fir'aun yang ingin menjadi Tuhan di dunia. Setelah dominasi peradaban Mesir kuno menurun, sekitar 2600 tahun lalu, lahir pusat peradaban baru, Yunani kuno. Sejak zaman itu, pengetahuan dikaitkan secara personal dengan orang yang mengemukakan. Maka, kita pun mengenal nama-nama perorangan seperti Pythagoras, Plato, Aristoteles, Archimedes, dan lain-lain. Budaya musyrik penyembah dewa matahari pun berlanjut di situ. Dari zaman Yunani kuno itulah pertama kali lahir teori matahari sebagai pusat alam semesta. Referensi standar seperti Wikipedia menyebut bahwa teori bumi mengelilingi matahari pertama kali dikemukakan oleh seorang Pythagorean, bukan Pythagoras tapi penganut aliran Pythagoras, bernama Philolaus. Alasannya, unsur api lebih kuat dari unsur tanah. Oleh sebab itu, pusat alam semesta pasti matahari, bukan bumi. Jadi alasannya itu sama sekali tidak saintifik. Pada referensi lain lagi, yang juga dimuat di media elit global Wikipedia, sebelum Pythagorean, bahkan ada yang lebih dulu mengemukakan teori heliosentrik, yakni seorang pagan atau musyrik Yunani kuno bernama Martianus Capella. Bahkan disebut dalam buku Copernicus bahwa teori heliosentrik yang dikemukakannya itu sangat dipengaruhi oleh Martianus Capella 2400 tahun lalu. Alasan unsur api lebih kuat dari unsur tanah ini adalah persis seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran, di mana iblis yang terbuat dari api merasa lebih mulia dari Nabi Adam yang terbuat dari unsur tanah. Jadi, soal matahari atau bumi pusat alam semesta ini merupakan pertentangan ideologis dan spiritual sepanjang sejarah manusia, sejak manusia pertama dilahirkan. Ini adalah hal yang harus diluruskan terlebih dahulu. Yang namanya Copernicus, Kepler, Galileo sama sekali tidak membawa ajaran baru. Mereka hanya mengulang apa yang dikemukakan oleh Pythagoreans dan Martianus Capella 2400 tahun lalu. Mainstream science mempropagandakan lewat sekolah-sekolah sejak abad ke-15, seolah ajaran Copernicus adalah modern. Seolah Galileo mengatakan kebenaran, sehingga dihukum oleh otoritas agama. Padahal, Galileo dihukum karena perbuatan makar lewat buku Dialogue Concerning the Two Chief of World Systems. Bahkan, boleh dikatakan, apa yang dikemukakan oleh Galileo tak ada apa-apanya dibanding yang dilakukan oleh Aristarchus of Samos 2300 tahun lalu. Aristarchus menghitung jarak bulan, bukan cuma bikin bagan planet-planet mengelilingi matahari. Metode Aristarchus ini yang digunakan oleh mainstream science sampai sekarang. Mereka tidak mengajarkan ini di sekolah, supaya kesannya teori heliosentrik adalah modern. Semua orang dicekoki lewat pelajaran-pelajaran sekolah sejak kecil, bahwa matahari besarnya 400 kali lebih besar dari bulan dan jaraknya 400 kali lebih jauh. Tapi mereka tidak mengajarkan pada Anda bagaimana cara menghitungnya. Orang pikir itu dihitung oleh NASA atau saintis modern. Padahal itu cerita lama, 2300 tahun lalu. Sekarang, mari kita cermati bagaimana Aristarchus dan sains modern menghitung jarak bulan dan matahari. Dari situ, kita akan memperoleh bukti yang tak terbantahkan secara matematis, bukan opini atau fantasi awam,
bahwa jarak, diameter, kecepatan bumi, bulan, dan matahari itu adalah salah. Lupakan sejenak soal flat earth. Jangan dulu bertanya soal siang malam bagaimana, pergantian musim bagaimana, meteor bagaimana, dan lain-lain. Pahami dulu kesalahan dan kebohongan dari teori yang ada, baru kemudian berusaha mencari kebenaran. Kalau tidak rusak, buat apa diperbaiki? Silakan Anda riset sendiri bagaimana saintis menghitung jarak bulan dan matahari. Ada banyak penjelasan berikut rumus-rumusnya jika Anda mengerti. Saya berusaha cari penjelasan yang paling mudah dipahami oleh masyarakat awam. Penjelasan ini dibuat oleh kalangan sains pada umumnya, berjudul Measuring the Sun and the Moon. Saya akan cuplik tanpa dipotong dan tanpa diterjemahkan dulu untuk mentes seberapa jauh pemahaman kita. Setelah itu, baru akan kita kupas secara detail. Aristarchus estimated the size of the moon using eclipses. The moon takes about 2 minutes to rise above the horizon. This motion is caused by the Earth's rotation, which takes a day to turn 360 degrees, and 2 minutes to rotate the length of the moon. And that means the moon takes up half a degree of the sky. During a lunar eclipse, the moon falls behind the Earth's shadow for at most 3 hours. It moves through Earth's shadow because it's orbiting the Earth. It takes a month to fully orbit the Earth and 3 hours to orbit through Earth's shadow. So the Earth's shadow occupies 1.5 degrees of the sky. This gives us a moon that is a third the size of the Earth. But this is incorrect because the sun is not a point of light, it's an area of light. This means that the sun casts a soft shadow, which is not 1 Earth diameter, but 3/4. With this correction, we get a moon that is a quarter the size of the Earth. We also can find the size of the orbit from the size of the shadow, as 3/4 of an Earth times 360 degrees divided by 1.5 degrees. And that is equal to 2 pi times the distance to the moon, giving us a moon that is 30 Earth diameters away. Mari kita bahas secara detail. Asumsi perhitungan dimulai dari terbitnya bulan di horizon, dari mulai tidak ada sampai bulannya utuh. Disebut lamanya 2 menit. Kemudian, asumsinya bulan terbit disebabkan karena buminya berputar. Jadi, perhitungannya 2 menit dibagi 24 jam kali 60 menit dikali 360 derajat, sama dengan 0,5 derajat. Itu dianggap sebagai 0,5 derajat langit. Stop sampai sini dulu. Taruhlah kita percaya bumi bentuknya bola dan bulan terbit akibat buminya berputar 24 jam. Apakah Anda menangkap kurangnya variabel pada perhitungan tersebut? Coba Anda perhatikan. Rumus itu dibuat dengan memperhitungkan bumi berputar 24 jam. Tapi mereka tidak menghitung bahwa bulannya juga bergerak. Bulannya dianggap diam, padahal sudah pasti bulannya tidak diam. Ini baru statement awal, sudah kelihatan lubangnya. Kalau pergerakan bulannya dihitung juga, hasilnya pasti beda. Kita lanjutkan dulu. Dasar perhitungan berikutnya adalah ketika terjadi gerhana. Disebut waktunya 3 jam. Dengan asumsi gerhana terjadi karena bulan masuk bayangan bumi. Sehingga perhitungannya adalah 3 jam dibagi 30 hari kali 24 jam dikali 360 derajat sama dengan 1,5 derajat langit. Sekarang kebalik. Pergerakan bulannya dihitung 3 jam dibagi 30 hari. Tapi buminya dianggap diam selama 3 jam. Tidak berotasi 24 jam. Kalau rotasi buminya dihitung, hasilnya beda lagi. Kedua, itu 3 jam apa ya 3 jam, Teng? Bukan 3 jam kurang 2 menit atau 3 jam lebih 5 menit. Ketiga, itu 30 hari pada bulan apa? Kalau bulannya 29 hari, beda lagi, bukan 1,5 derajat. Semua variabel ini akan menimbulkan hasil yang berbeda. Anda lihat, semua itu adalah perhitungan kira-kira. Asumsi di atas asumsi. Kalau cuma teori, ya boleh-boleh saja. Yang jadi masalah adalah NASA tiba-tiba ngaku sudah sampai ke bulan. Padahal perhitungan jaraknya saja baru kira-kira. Kita lanjutkan dulu. Aristarchus dulu menghitung bulan diameternya sepertiga bumi, 0,5 derajat dibagi 1,5 derajat. Ini kemudian dikoreksi oleh saintis modern. Alasannya, tidak semuanya bayangan bumi, hanya 3/4-nya katanya. Dari mana angka 3/4 itu? Apa ia presisi 0,75? Kalau angkanya berubah jadi 0,8 misalnya, jarak bulan berubah 20.000 km. Apollo nggak bakalan nyampe ke bulan. Dari situ, didapatlah final perhitungan 0,75 kali diameter bumi atau 12.742 km kali 360 derajat dibagi 1,5 derajat gerhana tadi. Itu ekuivalen dengan 2 kali pi kali jarak bulan. Jadi, angka itu dibagi 2 dan dibagi lagi 22/7. Hasilnya 364.884 km. Karena besarnya bulan dilihat dari bumi itu tidak selalu sama,
Kadang bulannya besar disebut supermoon, kadang bulannya kecil disebut micromoon. Maka dibuatlah angka kira-kira. Asumsinya, bumi tidak pas di tengah orbit bulan. Jarak terjauh 406.720 km. Jarak terdekat 356.675 km. Jarak rata-rata diasumsikan 384.400 km. Jadi, jarak dan diameter bulan bukan dihitung pakai meteran atau pakai roket NASA, melainkan dengan trigonometri yang dicetuskan oleh Aristarchus 2300 tahun lalu. Bukan karena orang sekarang lebih cerdas, tapi karena alat ukurnya lebih modern. 2300 tahun lalu, Aristarchus nggak punya jam yang ada detiknya untuk mengukur bulan 2 menit terbit di horizon atau 3 jam gerhana. Sekarang, anak kecil juga bisa menghitung waktu dengan jam yang ada detiknya. Bukan karena lebih cerdas, teknologi kita tambah maju, tapi sainsnya tidak. Mudah-mudahan pemirsa bisa bedakan antara sains dengan teknologi. Dari jarak dan diameter bulan ini, Aristarchus menghitung jarak matahari. Asumsi di atas asumsi. Kita ikuti dulu cara berpikir mereka, bagaimana menghitung jarak dan diameter matahari berdasarkan jarak dan diameter bulan. Aristarchus realized that during a half moon, the sun, the moon, and the earth form a perfect right angle. And by measuring the angle theta between the sun and moon, we can calculate the ratio of the distances to the sun and moon as cosine theta. Furthermore, he knew that the sun takes up half a degree of the sky. By measuring the angle theta, we can find the size and distance to the sun, whether it's small and close or large and distant. Stop. Catat ini. Matahari jaraknya bisa sangat jauh, bisa sangat dekat. Tergantung asumsi bayangan di bidang bulan yang berbentuk bola. Begitu juga diameternya. Matahari bisa sangat besar, bisa juga kecil. Mari kita dengar penjelasannya. The problem is, it's very difficult to tell when the moon is exactly half full. See for yourself. Is the moon half full now at time A, or B, or C, or D? Each answer gives you a completely different size for the sun. It could be A, infinitely big, B, 109 Earths, C, 5 Earths, or D, 1 Earth. The correct answer is B, but Aristarchus thought it was C. Jadi semua itu tergantung asumsi. Dengan metode yang sama, matahari bisa cuma 1 kali bumi, bisa 5 kali bumi seperti yang dipikir oleh Aristarchus, bisa 109 kali bumi seperti yang dipropagandakan oleh sains modern, bisa juga besarnya tidak terhingga. Mereka tak pernah menceritakan ini di sekolah. Yang diceritakan hanya hasil asumsi mereka. Jaraknya sekian, yang dilihat ya animasi-animasi itu. Lupakan dulu soal flat earth, tak perlu mikir bentuk buminya gimana. Kita sadari dulu kebohongan para elit saintis, bagian dari bisnis triliun dolar elit global. Ketika menghitung bulan terbit, mereka menganggap buminya berputar dan bulannya diam. Ketika menghitung gerhana, mereka menganggap bulannya berputar 30 hari, tapi buminya dianggap diam. Kita teruskan dulu asumsi-asumsi mereka. Disebut bahwa bumi berputar dengan kecepatan 1670 km per jam. Anda tahu bagaimana cara menghitungnya? Mudah sekali. Keliling khatulistiwa bumi dianggap 40.075 km. Dibagi saja 24 jam, dapatlah angka 1670 km per jam. Apakah Anda merasa bahwa bumi ini berputar? Pasti tidak. Tapi Anda harus percaya. Kalau nggak percaya, Anda dianggap bodoh. Sadarkah Anda bahwa kecepatan 1670 km per jam menurut teori bumi bola itu hanya di khatulistiwa? Jika Anda berdiri pas di tengah kutub utara, Anda tidak berputar 1670 km per jam, tapi cuma muter 360 derajat di tempat yang sama. Apakah Anda merasa bedanya? Pasti tidak. Tapi Anda harus percaya. Kalau nggak percaya, Anda dianggap bodoh. Disebut bahwa bumi mengelilingi matahari dengan kecepatan 108.000 km per jam. Apakah Anda tahu cara menghitungnya? Gampang saja. Jarak bumi matahari dianggap 149,6 juta kilometer. Anggap saja itu jari-jari. Diameternya 2 kali jari-jari. Kelilingnya berapa? 22/7 kali 2 kali 149,6 juta kilometer. Dianggaplah bumi menempuh jarak 940,3 juta kilometer. Bagi saja dengan 365 hari dibagi lagi 24 jam. Maka dapatlah angka 108.000 km per jam. Semua itu hanya rumus matematika di atas kertas, asumsi di atas asumsi. Apakah Anda merasa bahwa bumi bergerak dengan kecepatan 108.000 km per jam? Pasti tidak. Tapi Anda harus percaya. Kalau Anda nggak percaya, Anda dianggap bodoh. Begitu juga dengan kecepatan bulan mengelilingi bumi. Sama saja rumusnya. Jarak bulan bumi dianggap jari-jari. Dikali 2 dapat diameter. Dikali 22/7 dibagi 30 hari.
Begitu juga dengan kecepatan orbit matahari. Asumsi di atas asumsi, perhitungan di atas kertas, diajarkan di sekolah seolah-olah fakta. Waktu mengukur kecepatan rotasi bumi, mereka nggak menghitung pergerakan bulan. Ketika menghitung kecepatan bulan mengelilingi bumi, mereka nggak ngitung rotasi bumi. Ini adalah titik sentral yang meruntuhkan segalanya. Semua hitung-hitungan rumus yang dilakukan sendiri-sendiri itu, jika digabung, tak bakal nyambung. Jika Anda menghitung jarak, diameter, dan kecepatan bumi, bulan, matahari, dibuatkan model sesuai skala, tak bakal ada siklus gerhana. One thing you haven't seen in a textbook, however, is the real scale distance between the Earth and the Moon. So now you see the true scale of the solar system and can understand the rarity of total solar eclipses. Jika orang mengerti skala, pasti heran bisa ada gerhana. Demikian kata Profesor Paul Daugherty, PhD dari MIT. Itu pun Profesor Daugherty baru bingung soal diameter dan jaraknya, belum menghitung kecepatan dan sudutnya. Lebih mustahil lagi. Matt Parker adalah pembicara paling terkemuka pada London Mathematical Society. Hanya ada satu orang yang dijuluki the most popular lecturer pada komunitas tersebut. Sangat prestisius. Matt sangat cerdas dan artikulatif. And so I'm going to show you the mathematics behind how we can predict when they're going to happen. Unfortunately, it's not that simple. Ia pun tak dapat menghitung siklus gerhana jika menggunakan angka-angka sains konvensional yang dipropagandakan di sekolah itu. It is a wonder we have eclipses at all. Tapi ia tidak terpikir bahwa angka-angka itu memang salah semua. Dalam 500 tahun terakhir, orang percaya bahwa bumi bola mengelilingi matahari lewat pelajaran sekolah dan berbagai animasi canggih. Padahal gak tahu gimana cara ngitungnya. Karena perilaku rata-rata orang adalah seperti itu. Yang gampangnya saja, cognitive ease. It may make things seem true that aren't, and you may feel like you're learning when you're not. Jika semua orang tahu bagaimana cara menghitung jarak dan diameter bulan dan matahari 2300 tahun lalu, maka kebohongan akan terbongkar. Banyak yang bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk melawan elit global? Menurut saya, inilah yang harus kita lakukan. Ini adalah satu dari 3 gugatan people power yang akan dijabarkan dalam episode Realitas Flat Earth ini. Jika ada yang ingin berdebat soal Flat Earth, tak perlu diladeni. Kembalikan pada ketiga fokus gugatan ini. Ajak semua profesor, doktor, dan akademisi untuk memverifikasi dogma bulan dan matahari yang selama ini diajarkan di sekolah. My sons were better men. Ingat, bukan berdebat dengan awam, juga bukan untuk minta rubah pelajaran, tapi mengajak para akademisi secara informal untuk membuktikan bahwa jarak, diameter, kecepatan bumi, bulan, dan matahari itu salah. Dari sini, kebohongan terbongkar yang berdampak pada snowball effect, runtuhnya kredibilitas elit global. Pertama, ajak mereka untuk buka situs NASA tentang prediksi gerhana bulan dan matahari. Jelaskan pada mereka bahwa prediksi selama ribuan tahun itu menggunakan siklus Saros yang dibuat oleh bangsa Babilonia kuno, bukan dengan menggunakan jarak, kecepatan, diameter bumi, bulan, matahari. Kita ambil tanggal-tanggal yang dimuat dalam situs resmi NASA. Kita lihat interval di antara gerhana itu. Artinya, dalam kurun waktu sekian hari, sekian jam, sekian menit, dan sekian detik akan terjadi gerhana berikutnya. Ambil jarak, diameter, kecepatan bulan dan matahari yang selama ini diajarkan. Gunakan semua angka berikut variasi dan variabelnya. Jangan sampai ada alasan yang tertinggal. Masukkan semuanya secara konsisten. Hitung secara matematis bahwa angka-angka itu bisa menghasilkan gerhana sesuai prediksi NASA. Kita kasih fur deh, kita bikin mudah sekali. Tak perlu memverifikasi siklus 18 tahun 11 hari 8 jam. Cukup buktikan 3 kali gerhana saja. Kurang apa coba? Cuma 3 kali gerhana bulan dan 3 kali gerhana matahari. Kalau sampai nggak bisa juga, kebangetan. Sekarang, kita buktikan bahwa dogma jarak, diameter, kecepatan bumi, bulan, matahari yang selama ini diajarkan tak dapat menghasilkan siklus gerhana. Bisa menghitung secara matematis sesuai angka-angka jarak, diameter, kecepatan, sudut bumi, bulan, matahari yang selama ini dipropagandakan. Atau bisa juga dengan membuat model, apakah itu model mekanik ataupun model simulasi komputer, asal berdasarkan skala dan angka-angka propaganda sains itu. Misalnya, bikin skala 1:100 juta. Bikin model bumi, diameternya 12,74 cm. Model bulan, diameternya 3,47 cm. Model matahari, diameternya 13,9 meter. Posisikan bulan pada jarak 3,84 meter dari bumi, dan matahari 1,49 km. Kemudian, gerakan bumi dengan kecepatan 1,6 cm per jam. Gerakan bulan dengan kecepatan 3,68 cm per jam. Semua ini skala 1:100 juta.
Bisa saja dibikin skala lain agar lebih cepat gerhananya. Buktikan bahwa dalam kurun waktu yang tertulis di situ terjadi gerhana berikutnya. Disinilah kebenaran akan terbukti dan kebohongan akan terbongkar. Dogma bumi bola mengelilingi matahari tak sesuai dengan kenyataan alam. Tak bakal ada siklus gerhana. Jadi, jangan dulu bertanya, gerhana bulan bagaimana jika buminya datar? Sadari dulu bahwa gerhana bulan tak bakal bisa terjadi jika buminya bola. Semua hanya animasi-animasi tanpa skala dan tanpa perhitungan matematis yang selama ini dipropagandakan. Coba Anda lihat animasi gerhana yang resmi dibuat oleh NASA. Jaraknya tidak skala. Harusnya bulan 30 kali diameter bumi menurut versi bumi bola. Mungkin alasannya supaya gambarnya cukup. Oke, tapi diameternya juga ngawur. Menurut mereka sendiri, bulan diameternya seperempat bumi. Seperempat diameter, bukan seperempat lingkaran. To start with, the diameter of the moon is 1/4 the diameter of the Earth. That means that 4 moons would fit across this 10 centimeter diameter model of the Earth. Yang bikin animasi NASA itu sendiri nggak ngerti skala. Belum lagi bayangannya, ajak para akademisi di seluruh dunia untuk membuat model skala. Dengan jarak dan diameter seperti itu, apakah betul bisa ada bayangan yang menghasilkan gerhana? Anda tentunya tahu sifat bayangan. Semakin jauh sumber cahaya dengan objeknya, maka semakin besar bayangan objek tersebut. Anda bisa buktikan sendiri, merubah-rubah posisi objek. Semakin jauh sumber cahaya, semakin besar bayangan objeknya. Tapi, sebagian besar orang tak sadar bahwa teori gerhana matahari versi bumi bola, mataharinya sangat jauh, bayangan bulannya sangat kecil. Sebaliknya, ketika gerhana bulan atau fase bulan, bayangan bumi menutupi seluruh permukaan bulan. Padahal, menurut versi mereka, bulan besarnya seperempat diameter bumi. Bayangan bumi menutupi seluruh permukaan bulan, tapi bayangan bulan yang besarnya seperempat diameter bumi jatuhnya kecil sekali. Ini adalah nonsens. Tak perlu debat kusir, buktikan dengan percobaan, bukan dengan opini. Seperti yang dilakukan oleh University of Montana ini, mereka mencoba melakukan eksperimen bayangan bulan ketika terjadi gerhana matahari. Nggak ada bayangan mengecil seperti dalam animasi-animasi bumi bola. Seperti yang Anda lihat pada gambar ini, paling kiri adalah sumber cahaya atau matahari. Bulan di tengah dan bumi paling kanan. Bayangan bulan baru bisa jadi kecil seperti animasi fantasi bumi bola kalau pakai alat bantu yang disebut light diffuser. Reflektor cahaya berbentuk cekung, baru bayangannya jadi kecil. Coba Anda perhatikan pola pergerakan bulan dan matahari ketika terjadi gerhana. Animasi-animasi ini diambil dari situs resmi NASA. Bagaimana mungkin pola gerhana bisa zigzag seperti itu? Sejak kapan bumi goyang-goyang hingga menghasilkan pola seperti itu dalam waktu beberapa jam? Atau sejak kapan matahari goyang-goyang selama beberapa jam sehingga bisa menghasilkan pola zigzag seperti itu? Sebaliknya, jika pola tersebut diterapkan pada peta bumi datar, jelas terlihat bahwa pola gerhana itu memang mengikuti garis edar matahari dan bulan berbentuk lingkaran mengelilingi bumi datar. Silakan Anda buka keterangan tentang gerhana yang dibuat oleh NASA. Tertulis di situ geocentric coordinates. Artinya apa? Artinya, pola gerhana itu dibuat dengan asumsi buminya diam tidak bergerak. Jika buminya berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam, tak bakal ada itu pola gerhana. Makanya NASA menulis geocentric coordinates. Seluruh kosmologi bumi bola dibangun di atas asumsi jarak dan diameter bulan dan matahari. Asumsi di atas asumsi. Jika asumsi dasar yang salah, maka semuanya runtuh. Mari kita renungkan sebentar agar lebih paham apa konsekuensi dari kesalahan ini. Misalnya, asumsi Anda memiliki sebuah warung dengan pendapatan 1 juta rupiah per hari. Dalam sebulan, pendapatan Anda 30 juta rupiah. Dari situ, Anda membangun 50 warung lainnya. Sehingga pendapatan Anda 50 kali 30 juta sama dengan 1,5 miliar per bulan. Anda dari kecil dicekoki informasi itu terus-menerus sehingga Anda percaya bahwa Anda punya pendapatan 1,5 miliar rupiah per bulan. Kemudian, ternyata Anda tak punya warung awal dengan pendapatan 1 juta rupiah per hari itu. Akibatnya, seluruh perhitungan dan turunannya menjadi salah. Anda tak punya pendapatan 1,5 miliar rupiah per bulan. Dan Anda marah pada yang memberitahu Anda. Perhitungan matematikanya pasti betul. Asumsi dasarnya yang salah. Mungkinkah seluruh kosmologi bumi bola yang diajarkan selama ini di seluruh sekolah di dunia bisa salah? Mari kita dengar testimoni nyata dari Profesor Michio Kaku PhD tentang kemungkinan seluruh teori fisika modern runtuh jika asumsi dasarnya salah. Many physicists had a heart attack when we got news from Geneva, Switzerland, that Einstein might be wrong.
all hell broke loose in the physics community. Every physicist I know is taking a position on this hot topic because relativity is the foundation of modern physics. This is a disaster. It means that the foundations of modern physics have to be called into question. Not to mention that we'll have to recalibrate everything. The age of the universe, the age of stars, the distance to the stars, the basic structure of modern electronics has to be changed, the GPS, nuclear weapons, all of that would have to be recalibrated and rethought through if Einstein's theory of relativity is wrong. Apalagi jika banyak orang sadar bahwa jarak diameter kecepatan bumi bulan matahari adalah salah total. Runtuhlah seluruh kosmologi bumi bola dan hancurlah kredibilitas NASA dan elit global. Banyak yang sudah mencoba menghitung siklus gerhana dengan menggunakan jarak kecepatan diameter bulan matahari. Memang nggak nyambung. Atau penelitian akademis ini menghitung siklus Saros dengan menggunakan rumus gravitasi Newton. Terbukti nggak nyambung. Yang diperlukan adalah pembuktian dan pengkajian seperti ini. Sasarannya bukan debat kusir awam versus awam, hanya opini berdasarkan imajinasinya sendiri tanpa angka. Ngerti matematik juga enggak. Secara matematis memang terbukti salah. Mau terima kenyataan atau tidak? Setelah sadar betul bahwa ketiga gugatan itu berarti teori bumi bola runtuh, bahwa heliocentrik dan program angkasa luar adalah bohong, barulah kita mencari tahu. Jadi sebenarnya gimana? Soal jarak dan diameter matahari misalnya. Apakah yang dilakukan oleh Aristarchus itu adalah satu-satunya cara untuk mengukur jarak matahari? Tentu tidak. Coba Anda cermati. Aristarchus mengukur bayangan yang disebabkan oleh sinar matahari. Dia berasumsi yang ada di bulan itu adalah bayangan bumi. Apakah bumi adalah satu-satunya benda yang punya bayangan jika kena sinar matahari? Tentu saja tidak. Semua benda punya bayangan, dan bayangan itu bisa digunakan untuk penghitungan jarak dan diameter matahari. Semua akademisi MIPA pasti tahu ini. Ini adalah ilmu pasti. Jika bayangan di bulan itu betul bayangan bumi, maka hasilnya pasti sama. Yang tercatat pertama kali mengukur jarak dan diameter matahari berdasarkan bayangan yang ada di bumi adalah Dr. Samuel Rowbatham di Inggris. Hasilnya, matahari jaraknya sekitar 5.000 km dan diameternya sekitar 50 km. Ini adalah matematika trigonometri biasa-biasa saja. 2150 tahun lebih modern dari Aristarchus. Dengan maraknya kesadaran Flat Earth, banyak yang melakukan verifikasi jarak matahari. Misalnya Dr. Zach, Mr. Thrive and Survive, dan lain-lain. Hasilnya sama. Yang membanggakan adalah yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di forum FI 101. Seorang member dari Pontianak, Aji, lulusan Fakultas MIPA, mencoba menghitung jarak matahari dengan menggunakan titik kulminasi Tugu Katulistiwa di Pontianak. Hasilnya sama, jarak matahari sekitar 5.000 km. Ada lagi member dengan ID MC Habudin. Ia mengukur dengan metode yang sama, tapi bukan jarak matahari, melainkan jarak bulan. Ia menggunakan statistik data di Pasuruan, Jawa Timur. Hasilnya menakjubkan. Jarak bulan sama dengan jarak matahari, sekitar 5.000 km. Inilah maksud pembuatan serial video ini. Gulirkan 3 gugatan Flat Earth pada komunitas akademisi, agama, dan politik. Sebab informasi-informasi seperti ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang intelektualitasnya cukup. Ada seorang profesor doktor dari Institusi Antariksa Nasional yang mengatakan, matahari suhunya 6.000 derajat Celcius. Kalau jaraknya 5.000 km, buminya pasti hangus. Well, yang itu matahari panasnya 6.000 derajat itu siapa? Ada yang pernah datang ke matahari dengan membawa termometer untuk tahu bahwa suhunya memang betul 6.000 derajat Celcius? Tentu saja tidak. Itu adalah asumsi di atas asumsi. Karena di bumi panasnya sekian, maka jika jaraknya 150 juta kilometer, matahari suhunya 6.000 derajat. Kalau asumsi jaraknya beda, maka suhunya beda lagi. Sebaliknya, kembalikan pada fokus gugatan nomor 1. Mau terima kenyataan atau tidak bahwa dogma jarak kecepatan diameter bumi bulan matahari selama ini salah total? Secara matematis, buat ngitung 3 kali gerhana saja nggak bakal bisa. Teori bumi bola mengelilingi matahari diajarkan di sekolah-sekolah sejak abad ke-15. Anda bayangkan, 200 tahun sebelum Newton lahir. Teori gravitasi pun belum ada. Ketika itu, tak ada yang bisa jawab kenapa orang tidak jatuh jika buminya bola. Tapi, karena diajarkan di sekolah pada anak-anak kecil, mayoritas orang percaya saja, walaupun sebenarnya nggak ngerti. Jadi, teori bumi bola diajarkan di sekolah sejak abad 15 itu bukan karena terbukti benar. Juga bukan karena menang debat dengan teori bumi datar. Bukan karena berhasil meyakinkan orang di seluruh dunia bahwa bumi bentuknya bola.
melainkan karena fait accompli dimasukkan dalam pelajaran-pelajaran sekolah. Mengapa teori bumi bola bisa diajarkan di sekolah pada abad ke-15? Di episode ke-7 telah dijelaskan sekte penyembah iblis Knights Templar diburu oleh Raja Perancis dan Pausnya sendiri di abad ke-14. Mereka menggalang kekuatan di Skotlandia dan berkembang di Inggris. Ada dendam sejarah yang sangat dalam. Mereka bertujuan menjatuhkan negara-negara dan agama-agama. Karena pengaruh yang sangat kuat di kerajaan Inggris dan Skotlandia inilah, maka diajarkan teori bumi bola di sekolah pada abad ke-15. Kekuatan lobi tingkat atas. Coba perhatikan filosofi iblis berkedok sains modern. Matahari besar, alam semesta maha luas. Bumi adalah sebutir debu. Anda cuma debu dalam debu. Anda tidak unik. Anda tidak berdaya di galaksi mati yang tak bertuhan. Inilah strategi yang dilakukan secara sistematis dalam 500 tahun terakhir. Menjauhkan Anda dari ketuhanan, memecah belah umat beragama agar mudah ditundukkan oleh segelintir elit penyembah iblis yang berkolaborasi dengan kaum ateis. And tonight I want to emphasize that 500 years of science have demonstrated that God, that vague notion, is not likely. It's irrational to believe in God. Coba Anda rileks dan renungkan sebentar. Jika ada orang mengatakan ia melihat semut 1 cm pas menutupi gajah 4 meter berulang-ulang lewat tiap tahun, apakah Anda percaya? Semut 1 cm pas menutupi gajah 4 meter lewat depan mata secara teratur tiap tahun. Anda percaya atau tidak? Kok Anda percaya matahari 400 kali lebih besar dari bulan? Atau Anda ambil bola gundu 1 cm dan bola raksasa 4 meter. Anda lempar, tendang, tembak dengan meriam atau dengan cara apa saja, sehingga gundu 1 cm itu pas menutupi bola raksasa 4 meter. Silakan Anda coba ribuan, jutaan, triliunan kali. Jika Anda mampu melakukannya, saya hapus semua video-video ini. Itulah kemustahilan gerhana matahari versi heliosentrik. Sebaliknya, jika mereka berkata, buktikan bahwa ada dua benda alam, besarnya bisa persis sama. Ya memang nggak mungkin kalau nggak ada yang membuatnya. Matahari dan bulan adalah dua energi yang bertolak belakang, yin dan yang, intelligent design. Inilah tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Jika Anda melihat sebuah gelas, secara logis Anda akan tahu bahwa pasti ada yang membuat gelas itu. Meskipun Anda tak pernah melihat siapa yang membuat dan tak bisa membuktikan kapan dan bagaimana gelas itu dibuat. Begitu pula halnya dengan alam semesta, bulan dan matahari misalnya. Dua benda langit yang besarnya sama, tapi sifatnya bertolak belakang. Yang satu datangnya siang, yang satu datangnya malam. Matahari sinarnya panas, bulan sinarnya dingin. Divine balance energy, intelligent design. Pasti ada yang membuatnya, Tuhan yang maha kuasa. Hal ini yang tak diinginkan oleh kaum penyembah iblis yang berkolaborasi dengan kaum ateis. Alam semesta adalah random. Anda hanyalah kecelakaan kosmik yang tak punya tujuan dalam hidup. Dogma-dogma ini terus didengungkan pada komunitas sains. Sampai-sampai dalam film anak-anak Superman vs Batman pun Neil deGrasse Tyson masih sempat mempropagandakannya. You go back to Copernicus, where he restored the sun in the center of the known universe, displacing Earth. And you get to Darwinian evolution, and you find out we're not special on this Earth, we're just one among other life forms. And now we learn that we're not even special in the entire universe because there is Superman. Matahari itu kecil. Coba Anda perhatikan teleskop NASA yang disebut SOHO. Sering ada benda langit menabrak matahari. Jika mataharinya 109 kali bumi, itu benda yang nabrak sebesar apa? Jauh lebih besar dari bumi. Bagaimana mungkin bumi yang katanya kurang dari 1% matahari itu tidak berasa? Ada banyak anomali dalam rekaman teleskop SOHO NASA itu. Mereka tayangkan live. Begitu ada anomali, biasanya rekaman langsung diedit. Tapi ketika ditayangkan live, kebetulan ada yang sempat merekamnya. Sebelum propaganda NASA 1958, peta bumi datar adalah peta yang umum beredar di masyarakat. Misalnya, peta Flat Earth tahun 1892 yang ada di Boston Public Library. Di situ tertulis, as it is, artinya sesuai kenyataan.
Tertulis juga di situ, scientifically and practically correct, artinya benar secara saintifik maupun praktek di lapangan. Kemudian petanya, ini bukan satu-satunya peta bumi datar. Ada banyak peta-peta seperti itu, termasuk peta kuno berusia 500 tahun ini, atau peta kuno berusia 1000 tahun yang ditemukan di kuil di Jepang dan disimpan di Library of Congress. Sebelum berdirinya NASA 1958, peta-peta bumi datar memang masih umum digunakan. PBB didirikan tahun 1945 masih menggunakan peta bumi datar. Wawancara Admiral Byrd tahun 1956 sebelum misi Operation Deep Freeze ke Antartika juga menggunakan peta bumi datar. Hal yang sangat ironis, Admiral Byrd pergi ke Antartika tapi petanya bumi datar yang tak ada benua Antartikanya. Ruang kerja rahasia Presiden Kennedy yang ditembak tahun 1963 juga menggunakan peta bumi datar. Situation Room ini digunakan oleh Presiden Kennedy untuk mengelola kegiatan intelijen. Video ini diambil dari channel resmi Gedung Putih. Jadi, peta bumi datar ini adalah peta yang umum sebelum propaganda NASA 1958. Di medsos katanya beredar isu bahwa saya bohong. Katanya USGS tak pernah mengatakan bahwa peta bumi datar digunakan untuk membuat peta globe dan peta atlas Amerika. Padahal di serial video lalu sudah saya tayangkan statement dari USGS ini. Kalau sudah jelas-jelas ditayangkan begini masih nggak ngerti juga, suruh beli kamus dan baca sendiri sampai ngerti. Saya nggak merasa perlu untuk menerjemahkan. Dari penjelasan di peta inilah kemudian dibuatkan berbagai animasi yang banyak tersebar di YouTube. Animasi-animasi ini adalah partisipasi masyarakat tanpa dana riset, people power. Tak ada yang mengklaim bahwa model yang mereka buat itu adalah yang paling benar. Rakyat meluangkan waktu untuk membuat animasi-animasi itu karena sudah mesti tidak percaya pada teori heliosentrik yang dipropagandakan oleh elit global. Siang dan malam terjadi karena sinar matahari bersifat lokal. Cakupan sinarnya hanya beberapa ribu kilometer saja. Hal ini sudah dijelaskan pada episode 4. Jika matahari jaraknya 150 juta kilometer, sinarnya pasti menyebar ke seluruh alam, bukan mengecil seperti itu. Cahaya matahari bersifat lokal, seperti contoh lampu-lampu kota di kejauhan ini. Pada episode 4, kita sudah bandingkan cahaya kota dan cahaya matahari, sama-sama bersifat lokal. Jika Anda memperhatikan alam, Anda mungkin bisa melihat siang dan malam berdampingan. Misalnya, dari dalam pesawat. Di jendela kiri, Anda bisa melihat malam hari berikut bulannya. Tapi di sebelah kanan, Anda bisa melihat siang berikut mataharinya. Begitu pula di darat. Di sebelah timur, Anda melihat bulan bersinar di malam hari. Di sebelah barat, Anda melihat sinar matahari di siang hari. Siang dan malam berdampingan. Ini tak mungkin terjadi jika matahari besarnya 109 kali bumi dan sinarnya menyebar sejauh 150 juta kilometer. Ini adalah rekaman video yang tidak diedit dan tidak dipotong. Di barat ini, kita lihat matahari terbenam. Kamera diteruskan ke arah timur atau kanan Anda. Di timur, Anda melihat malam berikut bulannya. Siang dan malam berdampingan. Matahari kita kecil dan sinarnya lokal, beredar pada porosnya, seperti yang dikatakan dalam kitab-kitab suci. Yang juga sering ditanyakan adalah bagaimana matahari terbenam jika buminya datar. Hal ini telah dibahas pada episode 4. Jawabannya adalah perspektif dan refraksi. Dalam sudut pandang 3 dimensi kita, benda makin jauh makin kecil. Jika jaraknya begitu jauh, akan menghilang di horizon. Juga bisa dilihat pada eksperimen nyata ini. Di bidang rumput yang datar pun benda kelihatan tenggelam. Bukan karena lapangan rumputnya berbentuk bola, melainkan karena perspektif. Jika cuaca tidak lembab dan polutif, dan tidak ada penghalang di horizon, kita akan melihat dengan jelas bahwa matahari mengecil. Lantas, mengapa matahari kadang terbenam dalam bentuk yang besar? Pertama, karena terhalang benda di horizon. Misalnya ini, matahari menghilang karena terhalang dataran tinggi di horizon. Atau yang ini, matahari menghilang karena terhalang awan di horizon. Jangan lupa, awan itu tingginya mencapai 7-10 km di atas permukaan tanah. Eksperimen swadaya masyarakat ini mencoba menjelaskannya. Kamera ditaruh sejajar dengan lampu, ibarat matahari dengan ketinggian 5000 km. Perspektifnya menjadi seperti ini. Jika kamera ditaruh di permukaan meja, analogi permukaan bumi datar,
maka lampu seolah menghilang tertutup penghalang. Udara pun tidak selalu jernih, kadang lembab dan polutif. Itu membuat matahari seolah hilang. Eksperimen ini menggunakan plastik transparan sebagai analogi lembabnya udara. Anda lihat, sama persis dengan fenomena di alam nyata. Sementara, dalam tayangan ISS palsu NASA, Anda lihat betapa palsunya matahari ini terbenam. CGI, tak ada di alam nyata. Kebanyakan udara memang tidak jernih, lembab dan polutif. Jangankan matahari yang jauhnya 5.000 km, kapal di laut yang jaraknya hanya beberapa belas kilometer saja juga hilang tertutup kelembaban udara. Jika udaranya kering seperti gurun, Anda akan melihat matahari mengecil ketika terbenam dan matahari membesar ketika terbit. Banyak opini-opini simpang siur yang mengatakan bahwa matahari tidak berubah besarnya ketika di atas ubun-ubun sampai terbenam. Sebaiknya perhatikan baik-baik. Matahari mengecil atau tidak? Matahari membesar atau tidak? Atau kita gunakan model perbandingan 3 dimensi. Kita jajarkan supaya mudah dibandingkan. Yang kiri, fenomena bulan terbit. Yang kanan, fenomena matahari terbit. Yang di tengah adalah model 3 dimensi flat earth. Jika matahari jaraknya 150 juta kilometer, harusnya besarnya sama ketika terbit dan ketika berada di atas kepala. Yang di tengah ini adalah model 3 dimensi bumi bola. Anda tidak melihat fenomena seperti itu di alam nyata. Di samping faktor perspektif dan horizon, faktor ketiga yang tak kalah pentingnya adalah refraksi atmosfer. Fenomena ini dapat dibuktikan secara sederhana lewat eksperimen cahaya di air. Jadi, matahari yang kita lihat itu bukan posisi yang sesungguhnya, melainkan sudah terefraksi oleh atmosfer. Itu yang membuat matahari kadang tampak besar ketika terbenam. Sebenarnya posisi matahari masih di atasnya. Ini bisa dibuktikan dengan menggunakan data-data lapisan atmosfer, perhitungan matematika yang konsisten yang dituangkan dalam software komputer. Beberapa peneliti Flat Earth, yaitu Dr. Zach dan Steve Torrance yang memiliki software Flat Earth, memasukkan faktor refraksi atmosfer ke dalam software itu. Steve mengambil data lapisan-lapisan atmosfer dari kalangan sains dan memasukkannya ke dalam model software. And suddenly the magic happened and everything started to make perfect sense. And when I say everything, I mean everything. The sun started to rise and set, and it started to match reality more than the globe model does. Software Steve Torrance ini memang luar biasa. Bukan cuma memasukkan lapisan-lapisan atmosfer sesuai data sains, tapi juga bisa mengkomputasi efek dari lapisan-lapisan itu terhadap cahaya matahari. Steve dan Dr. Zach kemudian membuat perbandingan antara model Flat Earth, Globe Earth, dan time-lapse real matahari. Hasilnya sangat mencengangkan. Jika Anda jajarkan ketiga video itu, Anda tak akan tahu yang mana model Flat Earth. Researcher swadaya masyarakat seperti Dr. Zach dan Steve Torrance membuktikan secara saintifik bahwa matahari terbit dan terbenam pada Flat Earth akibat refraksi atmosfer, di samping akibat perspektif dan horizon. Di negeri subtropis ada 4 musim dalam setahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita kembali pada peta Flat Earth yang disimpan di Boston Public Library. Ini bukan hanya peta, melainkan semacam katalog yang berisi banyak informasi penting. Pertama, Anda perhatikan angka di sekeliling peta. Bumi adalah sebuah jam, 12 jam siang dan 12 jam malam. Matahari dan bulan beredar pada porosnya, seperti jarum panjang dan jarum pendek pada jam. Setiap tempat yang terletak persis di bawah matahari adalah jam 12 siang. Oleh sebab itu, daerah-daerah di muka bumi mengalami perbedaan waktu. Ini adalah animasi yang dibuat oleh Steve Torrance, akurat berdasarkan data-data saintifik yang ada. Angka-angka ini adalah data-data sains yang dikomputasi oleh Steve, sehingga menghasilkan animasi ini. Bumi adalah sebuah jam, 12 jam siang dan 12 jam malam. Persis seperti jam matahari yang dibuat orang sejak ribuan tahun lalu. Apa bedanya dengan jam yang biasa Anda lihat? Jam tangan Anda hanya ada 12 angka.
jarum jam Anda harus berputar 2 kali di tempat yang sama dalam sehari. Itu bukanlah jam yang sesungguhnya. Jam yang sesungguhnya adalah jam matahari ini. Sudah pasti akurat. Setiap garis ini dilintasi matahari dalam waktu 1 jam. Jadi, pada lingkaran jam harusnya ada 24 angka, bukan 12 angka dan berputar 2 kali seperti jam-jam yang biasa Anda lihat. Pada episode bonus lalu, kita telah bahas bagaimana menentukan arah kiblat yang paling akurat lewat bayangan matahari seperti yang ditulis di web nu.org.id. Itulah posisi kiblat yang sesungguhnya di bumi kita yang datar. Kembali pada peta flat earth, kita lihat bagian kiri bawah. Disebut di situ, pada tanggal 21 Juni, musim panas atau summer, matahari beredar pada lingkaran kutub utara selama 24 jam. Lingkaran orbitnya mengecil, tapi satu hari tetap 24 jam. Artinya, matahari berputar lebih lambat, mengakibatkan musim panas di negeri subtropis utara. Matahari terus bergeser, lingkarannya bertambah besar, hingga akhirnya, tanggal 21 Desember, musim dingin atau winter, matahari beredar di dekat Antartika. Seperti yang dijelaskan pada bagian kanan bawah ini. Lingkaran orbitnya membesar, artinya matahari berputar lebih cepat. Di bulan Desember itu, daerah subtropis utara mengalami musim dingin dan di daerah subtropis selatan seperti Australia dan New Zealand mengalami musim panas. Banyak yang bertanya, mengapa di kutub utara dan di Antartika siangnya 6 bulan dan malamnya 6 bulan? Ini adalah contoh betapa mudahnya orang percaya pada gosip. Siapa yang bilang kutub utara siang dan malamnya 6 bulan? Coba gunakan referensi yang kredibel, misalnya suncalc.org. Silakan Anda pilih lokasi di kutub utara, Arctic, tanggal 21 Juni, seperti yang ditulis di peta Flat Earth. Anda lihat, matahari terbit jam 11.52 pagi, terbenam jam 10.17 pagi. Matahari bersinar selama 22 jam 24 menit. Kenapa begitu? Karena seperti yang ditulis di peta ini, matahari beredar pada lingkar kutub utara. Lingkarannya mengecil, kecepatannya melambat, sehingga satu hari tetap 24 jam, dan negeri-negeri subtropis mengalami musim panas. Jika Anda rubah lokasi ke Antartika, pada tanggal yang sama, 21 Juni, Anda lihat, matahari bersinar selama 5 jam 2 menit saja. Kenapa? Karena matahari ada di lingkar kutub utara. Di sana siang selama 22 jam 24 menit. Sementara di Antartika siangnya cuma 5 jam 2 menit. Kita kembali ke kutub utara. Benarkah matahari bersinar selama 6 bulan? Coba kita geser 3 bulan, 21 September, musim gugur. Kita lihat, di kutub utara matahari bersinar 12 jam saja seperti biasa. Sementara di Antartika, matahari juga bersinar 12 jam. Jadi, siapa bilang kutub utara dan Antartika masing-masing siangnya 6 bulan dan malamnya 6 bulan? Begitu mudahnya ditipu oleh gosip di medsos. Sekarang, kita masukkan tanggal 21 Desember, musim dingin. Di Antartika, siangnya 19 jam 52 menit. Sementara, di kutub utara, siangnya hanya 3 jam 23 menit. Kenapa? Kita lihat penjelasan di peta Flat Earth. Tanggal 21 Desember, matahari berada di lingkaran dekat Antartika. Oleh sebab itu, di Antartika siangnya panjang. Lokasinya jauh dari kutub utara. Oleh sebab itu, siangnya hanya beberapa jam, disebut matahari tak pernah terbit.
matahari dan bulan beredar pada poros yang mengelilingi bumi disebabkan elektromagnetik. Ini bukan teori khayalan, tapi bisa dibuktikan di alam nyata. Benda ini berputar mengelilingi benda datar, persis seperti matahari dan bulan mengelilingi bumi, tanpa bahan bakar. Bumi kita adalah sumber energi yang dahsyat. Nikola Tesla mampu menciptakan berbagai teknologi seperti pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia, Niagara Falls, bola lampu plasma, listrik tanpa kabel yang bukan cuma untuk ruangan, tapi juga bisa untuk menjalankan kendaraan tanpa bensin, dan lain-lain, karena Tesla berpikir bahwa bumi adalah sumber energi yang dahsyat. Inspirasi teman-teman Tesla yang dahsyat itu adalah kekuatan alam, elektromagnetik. Oleh sebab itulah Tesla mengatakan, matahari dan bulan digerakkan secara wireless lewat medan elektromagnetik. Sebuah benda berputar mengelilingi benda lain secara alami hanya bisa terjadi akibat kekuatan elektromagnetik. Kita sudah membahas tentang atom pada episode 3. Proton dan elektron mengelilingi di atom akibat elektromagnetik. Tak ada gravitasi di alam nyata. Teori gravitasi hanya ada dalam gambar-gambar imajiner. Tak perlu berdebat panjang lebar. Buktikan lewat eksperimen. Ini yang namanya metode saintifik. Bukan dengan debat kusir, tapi dengan pengukuran dan eksperimen. Coba buktikan ada benda muter-muter keliling akibat gaya yang namanya gravitasi. Buktikan sendiri. Lantas bilangnya, oh gravitasi baru ada kalau bendanya besar seperti planet. Yaitu namanya teori yang tak pernah bisa dibuktikan. Mereka menghujat ketuhanan. Dibilangnya Tuhan tidak ada karena tak bisa dibuktikan secara nyata. God, that vague notion, is not likely. It's irrational to believe in God. Lantas gravitasi itu apa? Buktinya nggak ada benda muter keliling seperti itu. Tapi orang harus percaya, gravitasi dan juga Big Bang adalah Tuhan palsu sains modern. Melihat dari kacamata sekarang, orang tak akan ngerti bagaimana mungkin ada segelintir elit membohongi orang di seluruh dunia soal program angkasa luar dan satelit. Untuk memahaminya, Anda harus paham kronologi sejarah dan taktik bisnis intelijen global. Kita bicara tentang sekelompok elit yang abad 20 lalu berhasil merekayasa 2 kali perang dunia, berhasil membentuk bank sentral swasta Federal Reserve, berhasil membangkrutkan negara Amerika Serikat lewat The Great Depression 1929, berhasil merampok emas rakyat Amerika tahun 1933 yang kemudian disimpan di Fort Knox. Mereka sudah berhasil membentuk PBB, World Bank, dan IMF pasca Perang Dunia II 1945. Dunia sudah di tangan mereka. Tahun 1946, mereka mengutus Admiral Byrd membawa pasukan militer lengkap ke Antartika. Tahun 1946 itu, para elit sudah tahu ada yang aneh di Antartika. Bawa ribuan pasukan, nemu sumber daya alam yang luar biasa kaya, tapi tak pernah berani kembali ke sana. Baru berani kembali setelah 10 tahun kemudian, 1956, ketika teknologi roket dan nuklir sudah lebih baik. Tahun 1955, mereka menemukan teknologi White Alice. Kita semua bisa kirim sinyal ke langit, dipantulkan oleh langit, diterima di tempat lain sejauh 320 km, tanpa satelit. Bahasa teknisnya, tropospheric scattering. Rahasia militer ini terbongkar secara tidak sengaja ketika tim Discovery News menemukan parabola-parabola raksasa di Alaska. So, we found a bunch of huge sci-fi satellite dish things on the top of a mountain in Alaska, and they look like this. And we just figured out why they're there and what they do, and it's really weird. Dari situlah diketahui umum tentang teknologi White Alice ini. Kirim sinyal ke langit, memantul tanpa perlu satelit. Jika teknologi ini dikembangkan dan diketahui orang, maka biaya telekomunikasi Anda tidak semahal ini. Kenapa harus bayar SMS? Padahal Anda bebas kirim foto-foto lewat WhatsApp, Viber, dan lain-lain.
Kenapa harus bayar long distance call mahal-mahal? Padahal Anda bisa video call tanpa pulsa lewat Skype. Biayanya cuma internet. Dan kenapa harus bayar biaya internet? Padahal Anda bisa dapat semua fasilitas itu secara gratis lewat teknologi wireless. Mereka merahasiakan ini dari Anda. Tak banyak yang tahu bahwa Anda bisa kirim sinyal gratis ke langit dan memantau sendiri tanpa satelit. Pasca tahun 1955 ini, mereka came up dengan ide satelit bikinan pengarang novel science fiction Arthur C. Clarke. Maka diluncurkanlah Sputnik tahun 1957 sebagai false flag. Media-media Amerika menyambut Sputnik sebagai era lomba angkasa luar. Dari situ menggelontorlah budget triliun dolar, baik untuk Amerika maupun Uni Soviet, sama-sama untung. Ada 3 tonggak penting di tahun 1998 yang merubah dunia untuk selamanya, dipicu oleh ekspedisi Antartika II, Operation Deep Freeze di bawah pimpinan Admiral Byrd. Pertama, tutup Antartika lewat Antarctic Treaty 1959. Kedua, bom nuklir langit selama 4 tahun, 1958-1962. Langit itu pendek dan tak bisa ditembus. Ketiga, program angkasa luar palsu, NASA 1958. Mereka adalah bankster. Cara kerja mereka beda dengan perampok rumah. Mereka berkepentingan agar anggaran negara defisit terus. Maka diciptakanlah program-program yang menghabiskan anggaran negara, perang, terorisme, angkasa luar. Kenapa? Pertama, anggaran triliun dolar turun, proyek besar bagi para kontraktor. Kedua, negara defisit butuh uang, mereka berikan utang berikut bunga. Ketiga, lewat tipuan satelit yang diterapkan dalam sistem di seluruh dunia, sehingga semua orang tidak sadar, mereka mengeruk duit rakyat lewat biaya komunikasi yang mahal, memperkaya diri dengan memiskinkan rakyat. Keempat, lewat program peranan angkasa luar, mereka dapat image sebagai sang adidaya, kelompok superior. Seluruh dunia tunduk, mereka menikmati betul peran playing God ini. Kelima, ketika utang seluruh negara membengkak pada level yang tak mampu lagi dibayar, mereka gunakan sebagai alasan untuk membentuk tatanan dunia yang baru, New World Order, 5 kali untung. Jadi, mereka tidak ujuk-ujuk menipu soal satelit dan angkasa luar. Ada tahapan-tahapannya. Kunci suksesnya adalah kebohongan pendaratan di bulan tahun 1969. Sukses dengan satu kebohongan dilanjutkan dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Misi ke Mars, Jupiter, Hubble, satelit, ISS, dan lain-lain. Perdebatan mengenai betul atau tidaknya manusia pernah mendarat di bulan sudah berlangsung selama hampir 50 tahun. Jika Anda cuma memperdebatkan foto-foto dan film-film, tak akan selesai sampai 50 tahun berikutnya. Ada yang mengatakan bahwa foto-foto bumi tahun 1973 ini bukan CGI, karena CGI tahun segitu belum ditemukan. Katanya, foto bumi ini adalah foto croppingan, seperti yang telah dijelaskan pada episode 10. Bentuknya di cropping sehingga seolah-olah bumi berbentuk bola. Gunakan otak intel Anda. Kalau itu foto croppingan, foto aslinya diambil dari mana? Yang dilakukan oleh NASA jauh lebih serius dari sekedar croppingan foto. Mereka membuat bukan cuma foto, tapi rekaman video seolah-olah live dari Apollo tanggal 18, 19, dan 20 Juli 1969. Ini adalah tayangan live pada tanggal-tanggal tersebut. Mereka terbang pada low Earth orbit, tak sampai 73 km. Mereka merekam video bumi dari jendela pesawat yang berbentuk lingkaran, sehingga jendela yang berbentuk lingkaran itu seolah-olah diameter bumi. Dan bidang di sekeliling jendela yang sengaja dibuat gelap seolah-olah adalah kegelapan angkasa luar. Ini adalah suara asli Buzz Aldrin yang menutup jendela-jendela pesawat yang lain agar sinar matahari tidak masuk untuk memberikan efek gelap. Well, we shut out the sun coming in some of the other ones into the spacecraft, so it's looking through the number 1 window and there isn't any reflected light. Anda lihat di ujung-ujung bawah ini, kelihatan pantulan ketebalan kaca jendela pesawat. Yang ini sudah lebih sempurna. Mereka tambahkan bidang penutup di sebelah kanan itu, seolah-olah bayangan malam pada bumi. Ini adalah segmen yang direkam dan ditayangkan live secara tidak sengaja. Mereka mematikan kamera, tapi tiba-tiba tombol off-nya kembali on dan merekam adegan penipuan ini. Yang nyala di sebelah kiri ini adalah kamera yang digunakan untuk memalsukan bentuk bumi dari jendela pesawat. Kemudian, para astronot memindahkan posisi penutup yang fungsinya untuk membuat seolah-olah bagian bumi yang gelap. Perhatikan, di sini lampu-lampu dinyalakan dan Anda bisa melihat posisi sebenarnya dari kamera, astronot, jendela pesawat, sinar matahari yang terang benderang, dan bumi yang sebenarnya dekat dengan jendela pesawat. Itu hanya untuk menjelaskan soal pemalsuan foto bumi.
Tentang moon landing hoax, jangan berdebat soal foto dan video. Saran saya, fokus pada 2 fakta saja. Pertama, teknologinya. Mungkin Anda berpikir bahwa NASA bikin roket sendiri untuk pergi ke bulan. Padahal tidak. NASA hanya seperti petugas lelang. Masing-masing bidang ada kontraktor-kontraktornya. Untuk riset kendaraan pendaratan di bulan atau LLRV, kontraktornya adalah Bell. Informasi ini saya ambil dari data resmi NASA. Bell adalah perusahaan aviasi yang sangat terkemuka di bidang take off and landing secara vertikal, tapi untuk pesawat baling-baling. Untuk take off dan landing vertikal dengan pesawat jet, Bell bukan ahlinya, apalagi mendarat di bulan. Yang terjun payung ini adalah Neil Armstrong. Anda bisa search di web resmi NASA, System Failure Case Study Detail. Adanya informasi tentang kegagalan LLRV. Ini keterangan tentang Neil Armstrong terjun payung. Atau yang ini, LLRV meledak 7 bulan sebelum Apollo diluncurkan. Bahkan yang ini, tahun 1971, LLRV masih meledak juga di bumi. Boro-boro mendarat di bulan. Ini 2 tahun setelah Apollo 11 tahun 1969. NASA tidak secanggih itu. Modalnya cuma propaganda di televisi, seolah-olah sudah mendarat. NASA management was forever worried about the reliability and safety of these machines and continually wanted to shut them down. Perlu diketahui, ada yang namanya LLRV yang digunakan untuk research, ada LLTV yang digunakan untuk training, dan ada LEM atau Lunar Module yang katanya digunakan untuk mendarat di bulan. LLRV dan LLTV sudah kita saksikan bersama, gagal total, teknologinya belum siap. Sekarang silakan Anda cari rekaman video Lunar Module yang katanya digunakan untuk mendarat di bulan berhasil dengan baik beroperasi di bumi. Lebih lucu lagi, tak ada sama sekali. Adanya cuma video mainan anak-anak seperti ini. Tahun 60-an itu mungkin dianggap realistik dan bikin orang percaya bahwa NASA mampu pergi ke bulan. Everything is nominal. On schedule, the reaction control engines of Lunar Module 1 pull it free of its protective cocoon. The space butterfly rests its wings before it flies. Fire in the hole. Let's suppose that we're descending using the descent engine and suddenly we discover some fault in the descent or the ascent state for that matter. Kita bisa dapatkan dokumentasi Wright Brothers sedang uji coba pesawat terbang yang pertama, lebih dari 100 tahun lalu. Tapi, tak ada dokumentasi Lunar Module. Tak pernah ada dokumentasinya berhasil uji coba di bumi. LLRV dan LLTV meledak terus di bumi, Lunar Module cuma maket dan animasi anak-anak, tahu-tahu NASA siaran TV sudah mendarat di bulan. Dan sebagian besar orang di dunia percaya. Kenapa? Cognitive ease. Begitu juga konstruksi ISS. Silakan Anda riset. Nggak ada konstruksi beneran. Adanya cuma konstruksi CGI. Video ini diambil dari dokumentasi resmi NASA. Kemudian ada haters yang bilang bahwa saya menipu dengan foto Google drone ini. Foto ini saya ambil dari media thenewsindependent.com. Adalah kebodohan yang luar biasa jika menuduh thenewsindependent.com memalsu foto untuk kalangan flat earth. Soal dari mana harian tersebut mengambil foto bukan urusan saya. Fitnahan dan trolling seperti itu adalah hal yang biasa di kalangan psikopat narsis menurut media Psychology Today. Suruh mereka beli kamus dan baca apa yang dikatakan oleh Head Software Engineer Google Earth ini. Saya nggak merasa perlu untuk menerjemahkan. Google Earth memang menggunakan drone. Kesian sekali kalau orang nggak tahu bahwa drone punya kemampuan untuk membuat peta-peta seperti itu. Saya biasa sewa drone untuk bikin film properti bisnis di tengah laut. Karena biasa ngeliat hasil kerja drone, informasi bahwa Google menggunakan drone buat saya biasa saja. Buat orang yang seumur-umur belum pernah sewa drone, mungkin itu berita yang ajaib. Sebaiknya mereka kumpulkan uang buat sewa drone agar ngelihat sendiri bahwa zooming map seperti ini dibuat dengan drone, bukan dengan satelit. Google bukan cuma pakai drone, tapi belakangan ini justru beli perusahaan drone. Makanya para trolls jangan cuma baca gosip berbahasa lokal di medsos, supaya ngerti apa yang terjadi dalam bisnis internasional. Serial video ini memang tidak dimaksudkan untuk membuat semua orang awam percaya dengan flat earth.
tujuan utamanya adalah membongkar kebohongan sistem yang zalim yang merampok masa depan anak cucu Anda tanpa Anda sadari. Mereka bisa melakukan itu selama ratusan tahun karena ketidakpedulian kita semua. Sama seperti soal bumi, kita selalu merasa sudah tahu, padahal sebenarnya hanya sedikit yang kita ketahui. Begitu pula soal uang. Semua orang pasti merasa sudah tahu uang dolar. Tapi, tahukah Anda bahwa ada dua jenis duit dolar? Yang satu capnya warna hijau, yang satu lagi capnya warna merah. Tahukah Anda apa bedanya? Coba perhatikan dolar bercap hijau ini. Tulisannya Federal Reserve Note. Setiap dolar yang dicetak adalah utang plus bunga pada bank sentral swasta Federal Reserve. Itulah yang membuat utang Amerika 13 kali lebih besar dari jumlah dolar yang beredar. Lantas, bagaimana bayar bunganya? Dari pajak. Anda kerja keras cari uang, bayar pajak untuk bayar bunga pada bankir yang kaya raya. Inilah penjajahan gaya baru. Dolar dengan cap warna merah ini tulisannya United States Note. Itulah uang yang diterbitkan oleh pemerintah. Tak ada utangnya, tak perlu bayar bunga. Dolar yang diterbitkan oleh pemerintah ini adalah uang yang sesungguhnya, di backup dengan emas. Tapi dolar merah ini tak boleh dicetak lagi, karena yang punya hak monopoli nyetak duit adalah bank sentral swasta. Pemerintahan Amerika yang terakhir kali nyetak duit dolar merah adalah Presiden Kennedy. Lewat Kepres alias Executive Order nomor 11110, ia mencetak lembaran dolar merah pada bulan Juli 1963. Ini contohnya, dolar merah yang dicetak oleh Presiden Kennedy tahun 1963. 5 bulan kemudian, November 1963, kita semua tahu apa yang terjadi. Presiden Kennedy ditembak secara tragis. Mengapa pemerintah tak nyetak uang sendiri? Inilah kelihayan elit global yang menerapkan sistem yang menguntungkan mereka dengan merugikan umat manusia lain di seluruh dunia. Disinilah pemahaman Anda diuji. Apakah Anda benar-benar tahu soal uang? Sama seperti flat earth, rasanya Anda sudah tahu tentang bumi. Padahal, pengetahuan Anda selama ini adalah apa yang didiktekan oleh elit global melalui pelajaran-pelajaran sekolah. Kebohongan soal satelit tak ada apa-apanya dibanding kebohongan yang dibungkus dalam sistem keuangan global. Mengeruk uang Anda, menjara masa depan anak cucu Anda, menjerat Anda dalam utang yang tak akan mampu Anda bayar tanpa Anda sadari. Mari kita gunakan fakta dan angka. Silakan Anda buka laporan keuangan Bank Indonesia. Jumlah uang yang beredar 586,7 triliun. Kita semua kerja banting tulang seumur hidup cari uang. Jumlah uang yang dicari ya 586,7 triliun itu. Tahukah Anda bahwa di luar uang yang 586,7 triliun itu, Indonesia mendanai pengusaha elit global lewat mekanisme surat berharga asing sebesar 1.105 triliun rupiah, 2 kali lipat dari seluruh jumlah uang yang diedarkan pada masyarakat Indonesia. Bagaimana ini bisa terjadi? Masyarakat, perusahaan, dan pemerintah taruh uang di bank. Bank terima uang Anda dan bayar bunga pada Anda. Bank kemudian menggunakan uang Anda untuk kasih kredit kepada pihak lain. Other people's money. Bank terima bunga kredit yang bunganya lebih besar dari bunga simpanan. Bank hidup dari selisih bunga tersebut. Di samping salurkan kredit, bank juga menyimpan uang di bank sentral. Sehingga dana masyarakat, perusahaan, dan pemerintah sebagian disimpan di bank sentral. Pemerintah bahkan bisa taruh uang langsung di bank sentral. Total aset bank sentral kita jumlahnya 1.906 triliun rupiah. Bank sentral tak bisa salurkan kredit seperti bank komersial. Lantas, ditaruh di mana uang-uang itu? Sebagian kecil, kurang dari 2%, disimpan dalam bentuk emas. Cuma 36,7 triliun. Bank sentral kemudian menyimpan uang rakyat dalam bentuk surat berharga asing atau marketable securities. Jumlahnya 1.105 triliun rupiah. Artinya, Indonesia mendanai pemerintah-pemerintah asing dan perusahaan-perusahaan asing yang kaya raya 2 kali lebih banyak dari mengedarkan uang kepada rakyat Indonesia. Bagaimana elit global bisa dapat pinjaman dari uang rakyat Indonesia 1.105 triliun? Cukup dengan surat kas bond. Saya terbitkan surat bond 1 triliun rupiah misalnya. Surat itu dibeli oleh BI dengan uang rakyat. Saya dapat duit 1 triliun tanpa jaminan. Bayangkan, Anda perlu kredit dari bank aja susahnya bukan main. Kalau Anda lalai, Anda diuber-uber debt collector. Mereka jual utang, utangnya dibeli oleh bank dengan uang simpanan Anda. The name's Bond. James Bond.
bisa dapat duit dari rakyat Indonesia 1.105 triliun rupiah tanpa jaminan. Kenapa? Karena mereka adalah elit, dianggap memenuhi syarat. Bikin surat bond tanpa jaminan aja semua bank sentral mau beli. Sementara Anda cuma rakyat jelata. Kalau ditanya, para bankir pasti punya alasan. Kita sudah dengar alasan itu waktu Indonesia kasih pinjaman pada IMF $1 miliar. Pejabat bank mengatakan, emangnya kita nyimpen dolar dalam bentuk uang kertas, mau taruh di lemari? Emangnya berbunga itu duit? Makanya kita beli surat berharga asing. Supaya apa? Supaya uangnya berkembang. Wakil rakyat yang tadinya protes langsung diam. Kita adalah rakyat, tapi kita tidak kalah cerdas dengan elit global. Dikatakan supaya uangnya berkembang. Berapa sih berkembangnya? Coba Anda lihat berapa bunga US Treasury Bond. Hanya 0,04% per tahun. Indonesia kasih kredit ke pengusaha-pengusaha dan pemerintah-pemerintah asing yang kaya raya 1.105 triliun rupiah. Plus, Anda harus nanggung utang luar negeri sebesar 4.358 triliun rupiah dan total utang 5.600 triliun rupiah. Jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan pejabat bank. Di negara-negara lain juga begitu. Sama seperti satelit, semua hanya ikut sistem yang diciptakan oleh elit global. Semua orang bekerja tanpa sadar untuk kepentingan mereka. Inilah sistem yang menguntungkan segelintir elit dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Lantas, apa solusinya? Surat berharga asing bukan satu-satunya cara untuk menyimpan falas. Silakan Anda lihat CIA World Factbook tentang cadangan devisa. Di situ tulisannya Reserve of Foreign Exchange and Gold, cadangan dalam bentuk falas dan emas. Jadi, surat berharga asing dalam bentuk falas bukanlah satu-satunya cara. Kenapa tidak simpan uang dalam bentuk emas? Anda lihat, bahkan tidak dijelaskan berapa falasnya dan berapa emasnya. Emas jelas lebih bernilai daripada surat utang elit global. Hindari debat dengan awam, nanti argumennya emas kan susah jualnya. Dia pikir jual emas di pasar tradisional kali. Mekanisme internasional tidak seperti itu. Misalnya, London Metal Exchange, London Bullion Market Association yang dulu dibentuk oleh Rothschild. Anda tinggal pencet tombol, langsung laku itu emas dalam hitungan detik. Siapa bilang tidak liquid? Jadi, kalau alasannya supaya cadangan devisa berkembang, emas keuntungannya ganda. Harganya naik, dapat bunga pula. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Pegang emas atau pegang surat utang? Sama seperti soal flat earth, hal-hal seperti ini sudah pasti akan ditentang habis-habisan oleh pro status quo. Salah satu pentolan elit global adalah David Rockefeller yang memulai istilah globalisasi dengan menjajah Indonesia secara ekonomi sejak tahun 1967 seperti yang dipaparkan oleh John Pilger dan Profesor Jeffrey Winters pada episode 8. Sekarang, mari kita dengar apa tanggapan David Rockefeller tentang tudingan bahwa keluarga mereka adalah elit global yang merugikan umat manusia lain di dunia. Lewat bukunya Memoirs tahun 2002, David Rockefeller menulis, selama lebih dari 1 abad, para ekstremis idealis di berbagai spektrum politik telah memaksa lewat berbagai insiden terkenal untuk menyerang keluarga Rockefeller dengan tuduhan bahwa kami memiliki peran yang sangat kuat untuk mempengaruhi institusi politik dan ekonomi Amerika. Sebagian bahkan percaya bahwa kami adalah kelompok rahasia atau secret society yang bekerja bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat, menuduh keluarga kami sebagai internasionalis alias elit global dan berkonspirasi dengan pihak-pihak lain di seluruh dunia untuk membentuk struktur politik dan ekonomi global yang lebih terintegrasi. One World, istilah Anda, maksudnya One World Government alias New World Order. Perhatikan, pemilihan kata yang sangat piawai dari seorang intelektual sekelas Rockefeller. Dalam satu alinea, dia menyebut 3 hal penting sekaligus: kelompok rahasia secret society, konspirasi, dan One World Government alias New World Order. Apa jawaban dia? Dengan sangat percaya diri, David Rockefeller mengatakan, jika itu tuduhannya, saya mengaku salah dan saya bangga dengan itu. Dengan kata lain, Rockefeller berkata, saya memang iblis, terus lo mau apa? Bagaimana dengan utang yang 5.600 triliun rupiah itu? Bond berasal dari kata bondage. Anda sudah terpasung, Anda adalah budak, tapi Anda tidak menyadarinya. Ketidakpedulian kita membuat anak cucu kita terjerat dalam utang yang semakin dalam. Apakah Anda peduli? Anda tak bisa minta pengampunan utang. Negara tak bisa kabur. Satu-satunya cara adalah dengan meruntuhkan kredibilitas mereka. People power. Jumlah kita banyak, jumlah mereka sedikit.
kita adalah rakyat, tapi kita tak kalah cerdas dengan elit global. Satu skandal Watergate sudah cukup untuk membuat Presiden Nixon lengser. Ini ada skandal bisnis angkasa luar dan satelit, triliunan dolar selama puluhan tahun. Kalau ini dibongkar, sudah pasti kredibilitas elit global akan runtuh ke jurang yang paling dalam. Gulirkan gugatan people power. Mereka selama ini membohongi kita soal bentuk bumi dan angkasa luar. Cara membuktikannya bukan dengan memperdebatkan foto-foto dan video-video seperti yang banyak terjadi pada perdebatan awam di medsos. Metode saintifik adalah pembuktian lewat pengukuran dan eksperimen. Jangan buang waktu berdebat soal foto dan video. Ada ratusan informasi yang disampaikan pada serial video ini. Semua itu khusus bagi yang merasa bahwa mungkin ada kebohongan yang diterapkan dalam sistem lewat buku-buku pelajaran dan media-media. Sama seperti kebohongan yang membuat Anda kasih utang elit global 2 kali lipat dari jumlah rupiah yang beredar dan Anda sama sekali tidak menyadarinya. Bagi yang bersikap ignorance, merasa bahwa apa yang diajarkan oleh sistem selama ini adalah yang paling benar, kembalikan pada 3 gugatan people power. Jadi, metodenya bukan dengan membuktikan bumi ini datar, tapi membuktikan bahwa teori bumi bola mengelilingi matahari adalah bohong, program angkasa luar adalah bohong, dan biaya telekomunikasi mahal adalah bisnis scam. Masyarakat yang bermoral tak akan membiarkan penipuan bisnis triliun dolar. Sama seperti kebohongan sistem pendidikan yang mengajarkan bahwa surat utang perusahaan elit dianggap lebih bernilai dari emas. Yang penting, kebohongannya dulu dipahami dan runtuhkan dulu sistem yang zolim. Jadi, kalau ada yang ngajak berdebat soal flat earth, kembalikan pada ketiga gugatan itu. Anda tahu apa tidak cara menghitung diameter bulan? Tahu apa tidak cara menghitung jarak dan kecepatan bulan dan matahari? Perhitungan yang dibuat sendiri-sendiri itu, jika digabung, terbukti nggak nyambung. Sampaikan siklus Saras yang digunakan oleh NASA. Ngerti apa tidak angka itu? Ambil 3 sampel gerhana bulan dan 3 sampel gerhana matahari. Misalnya ini. Silakan hitung sendiri intervalnya. Misalnya ini. Buktikan dengan perhitungan matematis, bukan debat soal foto dan video. Mau terima kenyataan atau tidak bahwa jarak kecepatan bumi, bulan, matahari adalah salah total. Soal jarak, diameter, dan kecepatan yang sebenarnya berapa, itu soal nanti. Yang penting, pahami dulu kesalahan dan kebohongan sistem yang ada. Gugatan yang kedua adalah soal gravitasi, atau lebih mudahnya soal lengkungan bumi. Mereka ngerti rumus Pythagoras atau tidak? Kalau bumi jari-jarinya 6.371 km atau 3.959 miles, maka tiap 1 mil harusnya air melengkung 20 cm. Buktikan dengan eksperimen, bukan debat foto atau video. Bikin bak sejauh 1 mil, isi air, ukur di tiap ujungnya. Apakah airnya turun 20 cm? Sudah pasti tidak. Permukaan air selalu rata. Air melengkung seperti gambar-gambar kartun CGI ini adalah bohong. Gugatan yang ketiga, cabut larangan Antartika. Bukan berdebat soal jalur penerbangan atau camping di pinggiran Antartika, tapi buka Antartika dan lintasi dari ujung ke ujung. Barulah terbukti bentuk bumi yang sebenarnya. Ini namanya pembuktian secara empiris. Dijelaskan dengan bahasa Indonesia, dengan tulisan berbahasa Indonesia. Kalau masih ada yang mengajak debat soal jalur penerbangan atau camping di pinggiran Antartika, berarti ada yang salah dengan daya tangkap orang tersebut. Antartika adalah milik seluruh umat manusia. Dicabutnya larangan Antartika merupakan kemenangan bagi seluruh umat manusia, apapun bentuk buminya. Jadi, fokus pada 3 gugatan. Jangan mau diajak debat soal yang lain. Sasaran kita adalah berdebat dengan semua profesor doktor di universitas terkemuka di dunia, khusus tentang 3 gugatan itu, bukan debat kusir dengan awam di medsos. Jangan takut berdebat dengan saintis elit terkemuka di dunia, sebab khusus 3 hal itu kita tahu persis apa yang kita bicarakan. Mereka semua mati kutu. Checkmate. Mereka sebenarnya sudah terpojok. Yang dibutuhkan cuma kesadaran Anda. See, madness, as you know, is like gravity. All it takes is a little push. Mari kita belajar dari fenomena di Jakarta baru-baru ini. Aksi damai 2 Desember 2016. People Power. Ada jutaan massa membludak di sepanjang jalan ke Monas. Taruhlah 5 juta orang. Berapa persen dari seluruh umat Islam di Indonesia? Tak sampai 1%. Tapi dampak dari 1% people power itu sangat dahsyat. Pelajaran lainnya adalah, apakah massa yang jumlahnya 1% itu berdebat dulu dengan 99% penduduk lainnya soal perlu atau tidak pergi ke Monas? Apakah mereka harus meyakinkan dulu 99% penduduk Indonesia lainnya agar semua sepakat dengan aksi mereka pergi ke Monas? Tentu saja tidak. Yang nggak setuju ya nggak setuju aja.
tak perlu diajak dan tak perlu diladeni. Dari situ, bola akan terus bergulir. Kebohongan akan terbongkar, dan sistem yang zalim akan runtuh. Jika Tuhan menghendaki, segala hal bisa terjadi. Jangan pikirkan hasilnya bagaimana, berhasil atau tidak. Yang penting, kita sudah berbuat semaksimal mungkin. Itulah bagian dari pertanggungjawaban hidup kita terhadap Tuhan yang menciptakan kita. Episode ini sudah terlalu panjang, sudah 1,5 jam. Masih banyak yang belum sempat dibahas. Terpaksa berlanjut pada episode 12. Kita akan lanjutkan pembahasan realitas flat earth yang mind-blowing. Antara lain, Anda semua bisa mengukur sendiri diameter matahari dengan menggunakan data-data resmi sains. Hasilnya, dengan angka-angka resmi sains tersebut, diameter bulan dan matahari hanya sekitar 50 km saja. Pertanyaan standar lain adalah, kalau bumi ada kubahnya, bagaimana meteor bisa tembus? Bagaimana bisa terjadi fase dan gerhana bulan? Perkembangan terakhir, fase bulan bahkan telah dibuatkan model animasinya oleh kalangan flat earth dengan menggunakan data-data saintifik yang akurat. Sama sekali bukan akibat bayangan bumi. Juga tentang kubah bumi. Apakah betul langit berbentuk kubah? Apakah ujungnya ada di Antartika? Kalau iya, kenapa membom nuklir langit? Kenapa tidak membom ke samping Antartika? Kan lebih dekat. Perkembangan terakhir adalah kita bisa gunakan software Cinema 4D, membuat model bumi datar, dan menempatkan bintang-bintang pada ketinggian 4.000 miles. Ini adalah software umum, bukan buatan flat earth. Dari software umum itu, baru dimasukkan data-data untuk membuat model flat earth dan bintang-bintang. Spreadsheet Excel di sebelah kiri itu adalah data-data resmi sains tentang posisi dan sudut masing-masing bintang yang dimasukkan dalam software Cinema 4D. Hasilnya luar biasa. Anda mendapatkan star trails persis seperti kenyataan di bumi kita yang datar. Bahkan, Anda bisa lihat ada 2 kubah di utara dan selatan akibat perspektif. Bagi yang belum paham penjelasan episode bonus tentang kubah selatan, mudah-mudahan akan lebih jelas di episode 12. Kita akan bahas pula, bintang itu sebenarnya apa? Apakah Anda benar-benar pernah memperhatikan bintang-bintang itu apa? Kenapa bisa ada pasang surut dan pasang naik di laut? Dan lain-lain, dan lain-lain. Tapi itu semua adalah upaya pemahaman setelah sadar bahwa teori bumi bulan mengelilingi matahari adalah bohong. Kita selalu fokus pada 3 gugatan itu. Banyak yang masih bertanya, kalau gravitasi nggak ada, kenapa benda bisa jatuh? Rupanya banyak yang belum mengerti soal berat jenis. Juga kita akan dalami kembali soal Antartika. Mengapa Admiral Byrd bawa ribuan pasukan ke Antartika tahun 1946? Ada ancaman apa? Pada episode 12, kita akan bahas bahwa Amerika Serikat mengutus Admiral Byrd tahun 1946 karena sudah memperoleh informasi sitaan perang dari Jerman. Adalah Hitler dan Nazi yang sudah duluan mengeksplorasi Antartika tahun 1930-an. Dari situlah Nazi memiliki pengetahuan tentang teknologi yang tak terpikirkan saat itu. Antara lain, piring terbang. Kita akan bahas pula tentang UFO dan alien. Apakah dari planet lain? Atau dari dimensi lain? Atau dari teritori lain di bumi kita yang datar? Saya tak bisa janjikan berapa lama episode 12 selesai, mengingat tanggung jawab pekerjaan yang begitu besar dalam menangani persiapan perusahaan untuk IPO atau go public. Hanya sedikit sekali waktu yang tersisa untuk membuat video, tapi saya tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya. Mungkin sekitar 2 atau 3 bulanan. Terima kasih atas perhatian dan kesabarannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam serial video yang penuh kekurangan ini. Salam People Power.